Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaftahu lil insani abwabal ilmi wal hikmah wa yasrifu anhum abwabal jahli wasyubah ya madarikus syaitani wasyabakuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup kembali, atau kita diberikan oleh Allah umur. Makanya tadi kita bangun sebelum subuh, doa yang kita lafazkan adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali, yang tadi sejenak kami telah diwafatkan. Hadirin rahimakumullah, tentu kita bersyukur kepada Allah karena ketika bangun tadi kita masih bisa menghirup udaranya Allah dan masih bisa melihat orang-orang di sekitar kita, dinding kamar kita. Bayangkan kalau seandainya kita bangun-bangun dari tidur kita, yang kita lihat itu adalah merupakan dinding kuburan, atau yang kita rasakan alas tempat tidur kita itu adalah tanah. Maka nikmat umur ini hadirin rahimakumullah harus betul-betul kita syukuri, dan umur yang Allah berikan kepada kita sifatnya sangat terbatas. Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih menyebutkan a'mar ummati baina sittin wa sab'in, bahwa umur umatku itu berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa qalil, dan hanya sedikit, may yatajawaz dzalika, orang yang melampaui di atas umur 70 tahun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa umur kita ini dibatasi oleh Allah. Paling lama 70 tahun. Itu bukan berarti 70 tahun dulu baru kita meninggal dunia. Meninggal dunia ini perkara lain, bahwa tidak mengenal usia, tidak mengenal berapa umur kita. Kalau sudah datang ajalnya, maka Allah akan mencabut nyawa kita. Maka oleh karena itu nikmat yang paling besar yang harus patut kita syukuri pertama sekali adalah nikmat masih diberikan kehidupan. Dan kehidupan ini suatu saat akan dicabut oleh Allah dan kita akan kembali kepadanya. Begitu pula kita mengingat semua nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dan bisa kita jadikan semua nikmat itu untuk dapat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kala. Yang kita hormati Ketua BKM Masjid Babut Taqwa Polda Aceh, Tengku Imam dan seluruh jajarannya, dan juga yang kita hormati pengurus S3 Safari Subuh Sabtu ya. Nah, kalau kami di kampus S3 itu jenjang pendidikan. Nah, sering mengajar di program S3 misalnya. Kali ini mantap juga ceramahnya di S3 Safari Subuh Sabtu, istilah yang sangat luar biasa. Dan beserta komunitas-komunitas yang bergabung di dalamnya, seperti yang disebutkan tadi, ada Baitul Mal, Kapal Munzalat, Ustaz Reza, seluruh jajarannya, dan komunitas-komunitas subuh yang lainnya. Dan alhamdulillah juga kita hormati Ustaz Ihsan Effendi yang telah mengimami salat subuh kita pada subuh yang berbahagia ini. Sebenarnya kalau kita menghayati ayat demi ayat yang beliau sampaikan tadi, maka nggak perlu lagi ceramah subuh hari ini. Sebab ayat yang beliau sampaikan itu betul-betul menyentuh hal-hal yang mengingatkan kita tentang neraka dan tentang taubat nasuha kepada Allah, dan juga beberapa ayat yang berkaitan dengan contoh-contoh keluarga yang digambarkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat, para jamaah yang kami tidak sebutkan satu persatu, insya Allah semua kita
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah, sehat? Alhamdulillah. Sehat pikiran, sehat badan, sehat kantong. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya insyaallah. Kesempatan yang berbahagia ini, judul ceramah yang kami ingin sampaikan terkait dengan husnul khatimah dan juga su'ul khatimah. Ini bukan nama orang, ya. Husnul khatimah itu memang banyak orang yang menyebut atau memberi nama anaknya dengan nama husnul khatimah. Tapi tidak ada orang memberi nama anaknya su'ul khatimah. Nah, ini jangan nanti asal istilah bahasa Arab itu langsung diberi nama, ya, asalkan istilahnya itu Arab, lalu nanti kemudian diberi nama kepada nama anak-anak mereka. Maka lihat dulu maknanya. Husnul khatimah hadirin rahimakumullah, di mana itu adalah, kalau kita katakan husnul itu baik, bagus. Al khatimah artinya penutup. Nah, penutup yang bagus. Makna husnul khatimah adalah seseorang itu di mana dia menjelang wafatnya, menjelang dia meninggal dunia, bahwa dia sempat untuk beramal saleh, atau dia menutup ajalnya itu dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan waktu meninggal dunia dia bertobat. Kalau waktu meninggal dunia, waktu mau mencabut nyawa itu, dicabut nyawa oleh malaikat, itu tidak bisa lagi kita bertobat nasuha. Innallaha yaqbalut taubata ma lam yughargir. Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba ketika nyawanya itu mau dicabut. Nah, tetapi taubat nasuha, nah, seperti ayat yang dibacakan oleh Ustaz Imam kita tadi, itu adalah di mana mendekati ajalnya tiba. Ya, nah, katakanlah 3 tahun lagi dia mau meninggal dunia, tetapi dalam masa 3 tahun itu dia sudah mulai bertaubat kepada Allah, sudah mulai beramal saleh kepada Allah, lalu Allah tutup ajalnya itu dengan amal saleh. Hadirin rahimakumullah, seseorang yang beramal saleh, ya, yang dimana dia beramal itu atas taufik Allah, kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam hadis sahih disebutkan, hadis riwayat Hakim, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Wa qila ya Rasulullah kaifa ista'malahu? Qala wafaqahu ala 'amalin salihin qabla mautihi. Apabila Allah mengkehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba itu beramal. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana Allah menjadikan seorang hamba itu terus beramal? Wafaqahu, Allah memberikan taufik, bimbingan. Pak Ustaz, Allah memberikan taufik, bimbingan, ya, ala amalin salih, agar dia beramal salih qabla mauti, sebelum dia wafat. Ini perlu kita pahami bahwa kita beramal salih ini bukan karena ilmu kita yang tinggi, bukan karena tubuh kita yang sehat, bukan, tetapi taufiknya Allah, bimbingan dari Allah. Sebagai contoh, kenapa kita di subuh ini bisa hadir di sini? Siapa yang menghadirkan kita di sini? Apakah kita dihadirkan oleh tubuh yang sehat? Banyak orang sehat, tapi mereka tidak datang ke sini. Apakah dihadirkan oleh mungkin fisik kita yang kuat? Banyak orang yang fisik yang kuat, tapi mereka tidak mau berjalan ke sini. Siapa yang membimbing kita? Allah mengantarkan kita ke sini, hadirin rahimakumullah. Tidak mudah melawan bantal untuk kita bangun. Betul Bapak Ibu? Sulit nggak bangun subuh? Sulit. Kalau Allah sudah bimbing, itu kadang maaf ya, kita bangun sendiri. Kapan kita buka mata? Udah duduk baru buka mata. Ya, udah duduk baru buka mata, karena ini dibimbing oleh Allah. Tapi kalau nggak dibimbing oleh Allah, maka mata itu terus terlelap sampai lewat waktu subuh. Maka amal salih itu
bimbingan Allah, bukan karena ilmu yang tinggi atau yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang dimana mereka, ya, kita berharap kita husnul khatimah sampai ajal kita, amal-amal yang kita lakukan hari ini terus berkelanjutan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang paling penting. Sebab seperti ini, ada hadis Nabi, Bapak Ibu rahimakumullah, kita itu bisa berubah. Asbahal mu'minuna imana wa yumsi'u kafir. Ya, wa yumsi'u mu'mina wa yusbihu kafir. Bisa saja di pagi hari dia itu beriman kepada Allah, tapi maaf, di sore harinya dia telah menjadi orang kafir. Kita takut. Sekarang kita rajin sholat, rajin beribadah, tapi maaf, di penghujung ajal kita sudah berubah. Kita tidak lagi menjadi orang-orang beramal salih, tidak lagi menjadi orang-orang yang baik. Maka kita berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah dalam amal salih. Bapak Ibu rahimakumullah, apa tandanya orang itu meninggal dengan husnul khatimah? Nah, ini kita berharap kita husnul khatimah. Ada beberapa tandanya yang saya akan sampaikan, itu lebih kurang ada 5 tandanya. Kalau dia sudah sebutkan 5 ini, sepertinya Ustaz lama ceramahnya. Ini angka 5 disebutkan ya. Apalagi nanti su'ul khatimah juga akan saya sampaikan sedikit. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, orang yang husnul khatimah itu meninggal dunia, senang dia meninggal dunia. Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka itu istiqamah dengan ucapan, istiqamah dengan amal salih, turun kepada mereka itu malaikat. Malaikat yang dimaksud turun ini, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, adalah malaikat maut. Turun kepada orang itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu kita meninggal dunia, ya, ada hadis yang lain mengatakan bahwa kita melihat malaikat itu dengan jelas. Kita yang meninggal dunia, nampak kita malaikat itu di depan kita. Turun malaikat itu kepada dia, dan malaikat itu berkata, Allah takhafu. Wahai fulan, kamu jangan takut. Wala tahzanu, kamu jangan sedih. Kalau sudah malaikat maut yang mau mencabut nyawa kita, dan dia berkata kepada kita, wahai fulan, kamu jangan takut. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, saya tanya ini, kalau seandainya sekarang datang malaikat maut menjumpai kita, dan dia mengatakan, Pak, bentar lagi ku cabut nyawa Bapak, kira-kira takut nggak kita? Takut. Tapi kalau dia berkata kepada dia, Bapak jangan takut Pak ya, jangan sedih Pak ya. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan bukan hanya sampai di situ, malaikat itu berkata, ya, sesuai dengan perintah Allah, sampaikan wahai malaikat bahwa dia itu akan masuk surga nanti. Maka dalam hadis sahih yang lain yang mengatakan, tidaklah seseorang itu wafat kecuali dia melihat tempat kembalinya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada orang meninggal dunia, wajahnya senyum, wajahnya bahagia, maka itu tandanya bahwa dia telah diberi kabar gembira oleh malaikat itu, tempat kembalinya atau surga itu sudah terlihat oleh dia. Ini tanda pertama bahwa orang yang meninggal dunia itu, ketika dia ingin dicabut nyawanya oleh malaikat, maka dia bahagia, senang. Karena ada hadis Bapak Ibu rahimakumullah yang mendukung ini juga, disebutkan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, yakni mati, maka Allah lebih suka untuk bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengan dia. Maka kemudian hadis ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, akarahiyatul maut ya Rasulullah, takut mati wahai Rasul. Kunna nakrahul maut. Semua kita kalau disebutkan mati pasti kita takut.
Kata Aisyah, bukan begitu pemahamannya. Kata Rasul kepada Aisyah, apa kata Aisyah Rasulullah? An-nas idza busyira biradwanihi wa rahmatihi, ya, manusia itu apabila diberitahu oleh Allah tentang kematiannya dan diberitahu bahwa matinya itu dapat ridha Allah dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ahabba liqa Allah, maka kemudian dia suka mati. Bapak Ibu, ini menandakan kepada kita bahwa mati itu ada dua di sini dalam hadis ini. Ada mati yang disenangi. Mana mati yang disenangi itu? Kalau malaikat itu mengabarkan kepada kita, Bapak akan meninggal dunia. Tapi Bapak jangan takut dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah. Maka kemudian dia mengatakan, aku sekarang siap bertemu dengan Allah. Yang kedua, siapa yang gak suka bertemu dengan Allah? Artinya apa? Waktu mau dicabut nyawanya, itu dia mikir dunia. Ini kalau saya meninggal dunia ini bagaimana anak saya? Siapa yang urus? Bagaimana usaha saya? Nah, ini dosa saya masih masih banyak. Nah, maka orang yang semacam itu, hadir rahimakumullah, ketika dia meninggal dunia dalam keadaan kesusahan, bahkan malaikat itu ya wa busyira ya bisukhtihi, malaikat itu mengatakan bahwa Allah itu membencimu, Allah itu marah kepadamu, maka bertambah tidak suka dia meninggal dunia, hadir rahimakumullah. Maka ini menggambarkan kepada kita ada orang yang suka bertemu dengan Allah, ya, bukan berarti di sini mengharapkan mati, beda lagi. Pemahaman suka bertemu dengan Allah ini bukan mendambakan kematian. Kita nggak boleh mendambakan kematian. Ada juga orang kalau sudah frustasi, sudah pening, sudah banyak persoalan, banyak utang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan saya. Nah, itu nggak boleh. Kata Rasul apa? La tatamannawna al-mauta. Jangan kalian mengangan-angankan untuk mati. Nah, kan seperti itu. Banyak orang yang mati mentong ya Allah, cuk mentong nyawon ya Allah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh doa seperti itu. Yang dimaksud dengan suka mati ini ketika ada orang malaikat itu datang kepada dia mencabut nyawanya, maka dia bahagia karena malaikat itu membawa kabar gembira. Ada orang yang tidak suka dengan kematian itu sebab malaikat itu membawa kabar duka kepada dia. Maka di antara dua ini Bapak Ibu rahmatullah, mati mana yang kita inginkan? Mati dengan diberikan kabar gembira atau mati yang diberikan kabar duka oleh malaikat maut tersebut? Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Ibu rahimakumullah, tanda orang itu husnul khatimah, waktu dia meninggal dunia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhala jannah. Hadis sahih. Orang yang sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung akhir hayatnya, maka orang itu pasti masuk surga. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang enak kita ucapkan la ilaha illallah. Terkejut kita, la ilaha illallah kita ucapkan. Waktu meninggal dunia, kalimat ini bukan mudah untuk kita ucapkan. Hanya orang-orang yang beramal saleh yang mampu untuk mengucapkan. Ya, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi menceritakan, ada orang, Pak, mau meninggal dunia. Kemudian orang ini dibimbing oleh seseorang, kan ada hadis laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kalau ada orang meninggal dunia di antara kalian, coba talqinkan la ilaha illallah kepada dia. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita berkeluarga, ini mengamalkan hadis ini, nanti sampaikan kepada istri kita, suami kita, adinda, abang, nanti kalau saya mau meninggal dunia, tolong talqinkan saya. Tolong ucapkan la ilaha illallah. Sampaikan itu. Ada juga mungkin istri itu bilang, sekarang Pak, bukan sekarang, nanti kalau saya meninggal dunia. Ada juga mau cepat-cepat buru-buru seperti itu, Pak Ibu rahimahullah. Nah, ini bukan seperti itu ya. Maka kata Ibnu Qayyim, orang tadi diutus
ya, dan ditalkinkan la ilaha illallah, apa jawabnya? La ma yughnini dzalik. Aku nggak bisa mengucapkannya. Wa usalli wa yumkin la usallillah, mungkin saya juga sholat dulu, tapi sholat saya itu bukan karena Allah. Ini kisah disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab al, apa namanya itu, Al-Jawabul Kafi. Berarti apa? Ada orang yang tadi saya sampaikan, dia sholat, ibadah dia kepada Allah, tetapi ketika ditalkinkan la ilaha illallah, apa jawaban dia? Saya nggak bisa mengucapkan, dan mungkin dulu saya sholat, tapi sholat saya itu mungkin bukan karena Allah. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sulit diucapkan seseorang ketika dia mau meninggal dunia. Maka oleh karena itu, sekarang upaya kita supaya kalimat la ilaha illallah itu kita ucapkan, maka banyak-banyak berzikir kita. Karena kata Allah, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau bicara ribuan, satu hari kita ucapkan kalimat itu. Sehingga nanti Allah mudah tutup ajal kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ada lagi seorang ulama itu, ya, dalam kitab Jamil Hikam, ya, dalam kitab Al-Hikam disebutkan, begitu juga Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang meninggal dunia tetapi ketika dia disuruh talkinkan kalimat la ilaha illallah, malahan sebaliknya dia ucapkan kalimat kafir, dia ucapkan. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Maka hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan mudah kita ucapkan ketika kita meninggal dunia. Maka kalau ada sempat kita dengar orang waktu dia meninggal dunia itu mengucapkan kalimat itu, maka dia dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasul untuk masuk surga. Ini hadis sahih. Ini yang kedua. Yang ketiga, tanda husnul khatimah itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, al-mu'min idza mata ya'riku jabnatahu. Seorang beriman itu kalau dia meninggal dunia itu berkeringat keningnya. Ini hadis sahih. Nah, ini kalau seandainya kita itu berani melihat orang, Pak, atau itu adalah dia ayah kita, ibunda kita, waktu meninggal dunia itu berkeringat keningnya, itu tandanya apa? Husnul khatimah. Ini hadis sahih. Boleh kita lihat. Kadang kita kalau seandainya ada orang meninggal dunia itu takut kita lihat dia. Nah, makanya berkeringat kening itu tandanya dia husnul khatimah. Ustaz, ada juga kawan saya itu belum lagi wafat, udah berkeringat keningnya. Kenapa? Mau ceramah. Nah, itu lain lagi persoalannya, ya. Nah, mau menyampaikan sambutan udah berkeringat, itu keringat dingin namanya, ya. Ini betul bahwa dalam hadis ini kalau berkeringat keningnya bahwa tandanya dia husnul khatimah. Hadis sahih Bapak Ibu rahimakumullah. Boleh kita cek. Ya. Nah, tapi ini tentu adalah bagi orang-orang yang luar biasa yang mereka terus beramal saleh. Yang keempat, tanda orang itu husnul khatimah dilihat dari segi kapan dia meninggal dunia. Kapan dia wafat, hadirahimullah. Disebutkan dalam hadis sahih, man mata lailatal jum'ah au fi yaumil jum'ah waqahu min adabil qabri. Barang siapa yang meninggal dunia pada malam Jumat dan juga di hari Jumat, maka Allah bebaskan dia daripada azab kubur. Maka kalau ada orang meninggal dunia bak malam Jumat atau bak uro Jumat, yang urung-urung yang tertentu, musuh-musuh urung, jadi orang-orang yang memang khusus Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya ada doa orang itu, ya Allah nanti kalau saya wafat kalau bisa malam Jumat atau di hari Jumat, itu hari kemuliaan. Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, orang yang wafat pada malam Jumat ataupun hari Jumat tersebut adalah orang-orang yang bebaskan daripada azab kubur. Ini menandakan kepada kita atas kemuliaan itu. Boleh kita lihat dalam kehidupan ini, kalau ada kawan kita meninggal dunia, dapat informasi pas pula malam Jumat, maka itu tanda husnul khatimah. Atau di hari Jumat, itu tanda husnul khatimah Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga kita dapat itu dan kita mendapatkan kematian yang sangat indah tersebut, ya.
hari Jumat ataupun malam Jumat. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, kalau disebutkan yang terakhir berarti sudah habis ceramah. Tapi penceramah itu banyak yang terakhirnya. Ada yang terakhir kali nanti juga. Jadi ada yang terakhir pertama, ada yang terakhir kedua, ada yang terakhir kali. Nah, ini yang kelima Bapak Ibu rahimahullah, yang terakhir yang terkait dengan husnul khatimah ini, bahwa dia menutup amalnya dengan amal soleh. Ketika dia wafat sedang beramal soleh. Dalam hadis disebutkan, contohnya, man qala la ilaha illallah ibtagha wajhillah wa khatama bihi dakhal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk mengharapkan ridha Allah dan dia menutup ajalnya dengan kalimat la ilaha illallah itu, maka dia masuk surga. Maksudnya apa? Ada orang sedang berzikir. Sedang berzikir. Kemarin ada orang kampung saya, Pak, di Aceh Selatan. Itu sedang berzikir. Sedang berzikir dalam masjid, meninggal dalam masjid. Ini menunjukkan dalam masjid sedang berzikir. Orang sedang asyik-asyik berzikir, tiba-tiba beliau itu wafat. Wafat sedang berzikir. Maka kalimat penghujungnya adalah kalimat thayyibah. Sesuai dengan hadis tadi, yahtamu bidzalika, dia menutup ajalnya dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya sambung daripada hadis ini, man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, wa yahtamu bidzalika, dan dia menutup ajalnya dengan sedekah itu, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Misal subuh tadi kita masuk masjid, sempat kasih sedekah dalam celeng itu, keluar masjid sampai ke rumah meninggal dunia kita, berarti amal saleh yang kita lakukan tadi apa? Itu adalah kita bersedekah. Nah, seperti Ustaz Reza tadi udah bagi sembako di hadapan kita bersama, ya, udah kasih sedekah. Nah, bukan berarti kita mengharapkan habis itu Ustaz Reza meninggal dunia, bukan seperti itu. Artinya dia tutup ajalnya. Ada orang menutup ajalnya habis sedekah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sedekah itu luar biasa. Ini dikhususkan dalam hadis tadi. Menutup ajalnya dengan sedekah. Berarti apa? Sebelum dia wafat, maka beliau bersedekah. Makanya Nabi Muhammad, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum dia wafat, salah satu wasiat Nabi di penghujung wafat beliau, beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, di rumahku itu ada uang, ya, beberapa dinar. Tolong ambil uangku itu sebelum aku wafat, tolong sedekahkan. Ini luar biasa. Berarti Nabi tidak ingin menyisakan uangnya sebelum beliau itu wafat, meninggalkan uang. Kalau kita malah sebaliknya, kalau kita wafat, pastikan ada uang yang kita tinggalkan buat keluarga kita. Maka oleh karena itu, orang yang wafat dengan amal salehnya, maka itu menandakan dia husnul khatimah. Umar bin Khattab, Bapak Ibu rahimakumullah, kita tahu bahwa beliau ditusuk ketika sholat subuh. Meninggalnya, ya, detik-detik meninggal beliau sedang sholat subuh ditusuk. Kalau ada sekarang ulama misalnya itu dianiaya dan macam-macam, nah itu Umar bin Khattab yang luar biasa itu, seorang khalifah, itu ditusuk ketika sholat subuh. Pingsan beliau, dibawa pulang ke rumah. Ketika dia bangun, apa yang dia tanya kalimat kepada orang-orang yang di sekitarnya? Ini saya baca dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Apa yang ditanya oleh beliau? Apakah sudah sholat sekarang ini? Sudah waktu sholat? Maka kemudian orang yang di sampingnya belum. Maka kemudian beliau sholat. Dan dalam sholatnya itulah, ya, sedang bercucuran darah itu, Allah tutup ajalnya. Ini menandakan kepada kita bahwa Umar bin Khattab meninggal dunia menutup ajalnya dengan sholat. Berarti sholat yang dia tekuni itu, maka itulah yang menjadi penutup daripada ajal. Kita berharap kepada Allah agar sholat yang kita lakukan ini mudah-mudahan Allah tutup ajal kita dengan sholat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bukan ditusuk, ya, tapi habis sholat misalnya ada orang kemarin di mana itu lagi sujud, dalam sujud dia nggak bangun-bangun, rupanya sudah wafat dalam sujudnya. Itu menandakan dia bahwa husnul khatimah. Istri Utsman bin Affan menceritakan,
Tidaklah Utsman bin Affan itu meninggal dunia kecuali rumahnya dikepung oleh orang Khawarij. Dari atas mereka masuk dan Utsman waktu itu sedang membaca Al-Quran. Tidaklah Utsman meninggal dunia kecuali Utsman sedang membaca Al-Quran dan darah itu terpercik ke dalam lembaran Al-Quran yang sedang beliau baca. Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya Quran lama itu ada tanda tulisan merahnya, ya, dan itu menandakan bahwa Utsman itu adalah orang yang suka dengan Al-Quran, mengumpulkan Quran. Maka Allah ya jadikan akhir daripada ajalnya itu sedang membaca Al-Quran. Subhanallah. Maka para pengurus di sini, ya baik pengurus BKM yang selalu mengajak kita untuk sholat, juga ya para pengurus di S3 ini sampai subuh Sabtu ini yang mengajak kita sholat, kita berharap husnul khatimah dengan amal-amal yang mereka lakukan ini, sehingga nanti itu sebagai penutup daripada ajal kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang berkaitan dengan husnul khatimah. Su'ul khatimah, apa itu su'ul khatimah? Su' artinya buruk, penutup yang buruk. Apa itu penutup yang buruk? Seseorang ketika dia meninggal dunia, hadirin rahimakumullah, dia menutup ajalnya dengan sesuatu perbuatan yang buruk, baik dengan ucapannya, perkataannya, atau perbuatannya. Di mana ada sebuah ungkapan dari Ibnu Katsir, man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan mati dengan sesuatu yang dia sukai tersebut. Al-Hafiz Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan, ada seseorang, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika dia mau wafat, ada orang yang datang membantu dia untuk mentalkinkan. Namun apa yang terjadi ketika dia mentalkinkan? Apa dia bilang? Isyrab, minum katanya. Minum. Lalu seashrabu, saya akan minum, dia bilang. Rupanya dia itu kalimat yang dia ungkapkan itu apa? Kalimat ingin minum khamar. Rupanya dia orang yang suka minum khamar. Suka minum apa? Minum apa namanya itu? Kalau kita sekarang ganja, suka berganja. Ya, maaf kalau ada orang suka seperti itu, ketika dia meninggal dunia, cok tiba tuh, kan? Baru dibilang cok tiba tuh, tolong bakar, dibilang. Waktu dia bilang tolong bakar, langsung meninggal dunia. Sama seperti kisah yang saya sampaikan tadi. Bahkan ada lagi kisah yang disampaikan oleh Hafiz Al-Zahabi, itu ada orang suka main catur. Catur kan itu perkara yang biasa, Bapak Ibu rahimakumullah. Waktu dia meninggal dunia, ini jelas, ini nggak mungkin. Al-Zahabi itu, ini ulama, Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, dia juga menyebutkan tentang hal itu. Apa dia bilang? Orang itu main catur, ketika dia meninggal dunia, ada orang yang membimbing dia, ungkapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Apa dia bilang? Syahak itu apa? Skak. Bilang skak, langsung dia wafat. Bayangkan itu. Kalau orang main judi, itu balak berapa itu ya? Balak-balak itu disebutkan. Ini menunjukkan kepada kita su'ul khatimah, seseorang ketika dia meninggal dunia mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, sulit mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, apalagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita berlindung kepada Allah agar tidak melakukan itu dan tidak terjadi kepada kita su'ul khatimah. Kalau sudah su'ul khatimah, itu menandakan bahwa kehidupan kita setelah itu menjadi kehidupan yang sangat buruk. Apa langkah kita, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kita tidak su'ul khatimah dan kita menjadi husnul khatimah? Yang pertama adalah mudawamah 'alal amal salih. Terus dawamkan amal salih yang kita lakukan. Jangan kendor, jangan mundur, jangan ragu, ya, jangan kita menjadi orang-orang yang tidak istiqomah. Maka ayat yang saya baca di awal tadi itu berkaitan dengan istiqomah. Teguh kita dengan pendirian kita. Kalau kita teguh dengan pendirian kita sampai wafat, insya Allah kita akan diwafatkan dengan amal salih tersebut. Yang kedua, tinggalkan maksiat, Pak. Tinggalkan dosa. Seperti ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan apa?
adzunub wal ma'asi yakhdar sahibuha indal mauti. Bahwa dosa dan maksiat itu dapat mencelakakan orang yang melakukannya itu kapan? Ketika dia menutup ajalnya. Bahwa berpengaruh dosa yang kita lakukan itu, maksiat yang kita lakukan itu ketika nanti saat-saat malaikat maut mencabut ajal kita. Mungkin sekarang dia happy, nggak ada apa-apa, saya bermaksiat, saya berbuat dosa, nggak ada kok efeknya. Kapan efek besarnya? Ketika malaikat mencabut ajal. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah dalam amal kita, dan Allah hindari kita daripada su'ul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon untuk diperbanyak maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.